Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini seperti biasa saya teman sama Mas Woto. Gimana kabarnya Mas? Baik, Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga baik Mas Woto. Dan malam hari ini saya dan Mas Woto sedang berada di satu lokasi teman-teman. Nah, ini saya mendadak banget ya Mas ya, dari rumah bangun tidur. Dan ini pukul jam setengah 3 pagi teman-teman. Kita mendatangi lokasi ini karena memang benar-benar ada orang yang memerlukan bantuan kita ya Mas ya, sebagai apa ya namanya ya, tim penelusuran lah ya Mas ya, yang berhubungan dengan gaib teman-teman. Jadi saya akan sedikit bercerita di sini teman-teman, karena tadi ada telepon masuk sekitar jam setengah 2, tapi karena ini lokasinya jauh lumayan, jadi ini kita baru sampai lokasi jam setengah 3 pagi teman-teman. Nah, yang telepon itu bapak-bapak. Saya juga nggak tahu ini posisinya tuh siapa, entah bapaknya, entah saudaranya, saya kurang paham. Yang jelas di sini si bapak ini tuh nelpon saya dan bilang katanya perlu bantuan untuk apa ya Mas ya, memisahkan kedua eh, pasangan muda-mudi Mas, yang dia itu melakukan hubungan layaknya suami istri teman-teman, tapi mungkin dia punya rasa hilaf, jadi dia melakukannya tuh di satu kayak gubuk gitu. Nah, katanya gubuknya ada di dalam perkarangan ini posisinya jalan Mas, bisa kesini sebentar. Nah, ini posisinya jalan dan ini mobil kita parkir di sini karena memang gak ada tempat parkir lagi teman-teman. Nah, nanti kita bakal masuk. Dan tadi sih ada motor 2 ya Mas ya, tapi di sana teman-teman motornya, karena di sana sempit, jadi kita taruh mobil di sini aja. Nah, pikiran saya itu motor 2 punya si bapak sama si pasangan muda-mudi itu. Pasangan muda-mudinya kan boncengan sama si perempuannya. Nah, bapaknya bawa motor sendiri gitu. Jadi ada motor 2 di sana. Pikiran saya tuh motor punya si bapak sama si korban yang mau kita selamatkan. Jadi mereka berhubungan di satu tempat yang salah gitu Mas. Ini tempat memang sangat unik sekali. Dari luarnya aja ini saya sudah merasakan bahwa tempat ini tuh tempat yang sakral, tempat yang bisa dibilang suci, karena ada 5 penembahan di atas Mas. 5 penembahan. Nah, namanya penembahan itu kan tempat untuk orang-orang pada sowan ya Mas ya, mengirim doa. Intinya ya tempat itu dijaga, malah dijadikan untuk hal-hal yang kotor. Nah, jadi di sini ada sedikit musibah. Si perempuannya sama si laki-lakinya itu tidak bisa dilepas teman-teman. Dalam arti ini gancet ya bahasanya. Nah, katanya ya Mas ya, Mbak, daripada saya takut ini keterus-terusan, si bapaknya tadi bilang telepon saya, lebih baik ini bagaimana? Loh, saya nggak tahu. Itu urusan bapak. Nah, saya di sini hanya membantu yang berhubungan dengan gaib. Begitu kan teman-teman? Nah, bapaknya tuh bilang dia punya pendapat untuk dinikahkan saja langsung. Nah, mau bagaimana Pak, kalau mau dinikahkan langsung itu hak Bapak. Tapi kalau mau dinikahkan langsung, masa iya sih posisinya masih gancet, masih nempel? Kan gak baik ya teman-teman, bisa aja nggak sah ya. Mau nggak mau harus dilepas dulu, oke? Mau kan teman-teman, bener ya, bener kan ini pendapat saya, mau nggak mau kan harus dilepas dulu. Masa iya sih dalam keadaan gancet ya Mas, mau dinikahkan kan nggak bisa ya Mas ya, malu juga. Nah, bapaknya katanya udah mempersiapkan segala sesuatu, tapi ala kadarnya aja untuk menikahkan si laki-laki sama perempuannya ini Mas. Nah, si bapaknya ini nggak tahu pihak dari perempuannya atau laki-lakinya, saya juga kurang paham. Saya hanya mendapatkan informasi segitu aja. Dan ini bisa dilihat lah teman-teman ya, memang tempat seperti ini tuh tempat yang sangat sakral teman-teman. Jadi wajar saja mungkin ada penghuni-penghuni yang tidak terima bahwa tempatnya ini dijadikan tempat untuk ya seks seperti itulah Mas. Masa iya sih bayar 200.000 untuk kamar? Nggak bisa kan kayak gitu bahasanya ya Mas ya. Ya, Bapak ini kok ngajarin gak bener? maksudnya Mas, maksudnya teman-teman, ya kan,
daripada di tempat kayak gini. Maksudnya kalau ada pilihan lebih baik ya jangan teman-teman. Maksudnya kan saya nggak nyaranin. Maksudnya kan ya berapa sih? Pan 200.000 kan, daripada di tempat kayak gini kalian gancet nggak bisa nggak bisa dilepas gitu. Memang hal seperti ini jangan dilakukan ya teman-teman. Tapi lebih baik menikah dulu Mbak. Baru Ya lakukan iya, itu, Mbak. lebih baik harus menikah dulu teman-teman, karena ini perbuatan yang janganlah dilakukan ya Mas ya. Apalagi kalian yang masih sekolah gitu, karena pengalaman saya dulu pun buruk Mas gitu. Udah teman-teman, jangan membahas masa lalu ya Mas ya. Kita langsung. Bapak ini Ya kan saya kan pernah muda Mas, saya juga pernah ngalamin seperti anak-anak muda sekarang gitu teman-teman. Ya yang saya rasakan Mas Foto pun juga pernah ya Mas. enggak Bapak ini. Nggak salah Mas, kita masuk aja ya teman-teman. Ini mobil kita tinggal dulu. Tadi tuh motornya ada di sana ya Mas ya. Nih tempatnya kayak gini teman-teman. Emang melakukan seperti itu enak gak sih Bapak ini? Saya juga nggak tahu Mas. Ini lihat mana Mas? Sini. Bapak ini Apa sini? Lihat mana Mas? Ini tempatnya rimbun. Lihat sini aja ya Mas ya. boleh Bapak ini. Mas. Oh iya rimbun Bapak ini. Iya rimbun banget. Nah saya dikasih patokan nih Mas. Kalau ada jalan setapak kita langsung ikutin jalan setapaknya, jangan menggok-menggok Mas. Kayaknya jalan setapak cuma ada ini aja ya Mas ya. Coba Mas kanan kiri Mas. Cuma ada ini kan teman-teman. Atau ini Mas? Oh bukan. Ini bukan jalan. Ada dua Mas ini Mas. Tapi kayaknya ini deh. Ini kayaknya yang sering dilewatin. Yang ke sana enggak sering, Mbak. Iya ini banyak apanya. Daunnya ini kayaknya nggak sering dilewatin teman-teman. Kita ambil yang ini aja ya. Kita harus cepat-cepat Mas, kasihan katanya udah dari tadi banget Mas. Ini yang saya rasakan teman-teman. Feeling saya ya. Ini itu perbuatan dari makhluk yang tidak suka dan tidak terima Mas di tempat ini Mas. Ini apa ya Mas ya? Tapi bukan ini Mas. Katanya iya, lumayan agak jauh Mas. Jalan lagi Mas. Iya, Bapak ini. Di mana ya? Assalamualaikum Pak. Mas. Itu ada gubuk Mas. Itu Mas. Jangan-jangan ini Mas. Ada aja, Bapak ini. Iya. Pelan-pelan. Ini agak sedikit licin. Aduh, baunya nggak enak banget Mas. Pelan-pelan. Oh iya Mas, ini Mas. Ini siapa yang mau tanggung jawab kalau begini? Mas. Astagfirullahaladzim. Pak, Assalamualaikum Pak. Iya. Assalamualaikum. Dimatiin dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Duh. Maaf ya Pak ya, telat Pak. Karena perjalanannya tadi sangat susah sekali. Astagfirullahaladzim. Mas Oto, seperti ini keadaannya Mas. Aduh. Ini Bapak yang membawa baju pengantinnya apa Pak? Saya bawa Dan Bapak ini siapanya? Orang tua dari Masnya atau Mbaknya? orang tua ini Mas Edi. Oh, aduh, punten ya Pak ya. Ini mau digimanain, Bapak mau menikahkan ya monggo, tapi saya nggak mau ikut campur. Yang jelas saya di sini hanya membantu untuk membuang hal-hal gaibnya Pak di sini. Ya gimana enaknya lah, kalau ini kan sudah jadi kayak gini, saya juga pusing. Ya, Gimana enaknya udah lah, saya minta tolong lah. bagaimana Mas Foto? Bapaknya memasrahkan ke kita untuk terserah ini mau diapain. Yang penting intinya bisa lepas aja ya Pak ya. Dan bapaknya tuh malu. Dah, ini sebenarnya telanjang atau bukan Pak sebenarnya? Sebenarnya itu telanjang. Tapi bapaknya nutupin ya pakai ini ya. Iya, bapaknya Maaf ya Mas ya. Oh iya. Bapak ini. Ah. Tapi cara pakainya itu gimana, Bapak? Oh iya, bentar. Itu nanti dulu ya Mas ya. Intinya Bapak ini sudah mempersiapkan teman-teman. Jadi sebenarnya ini telanjang, tapi Bapaknya inisiatif membawa sarung dan kain hem meja hitam karena pikiran Bapaknya ini mau dinikahkan ya Pak ya. Daripada nanti timbul kayak gini keulang lagi ya Pak ya, lebih baik dinikahkan aja. Memang betul teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini nggak apa-apa, nanti saya tayangin di YouTube Pak. Dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Masnya sama Mbaknya kalau ini saya tayangin di YouTube nggak apa-apa. Waduh.
Malu. Tapi gimana ya, Mas? Ini Mas ininya malu. Mbaknya gimana, setuju, Mbak? Setuju? Masnya gimana, Mas? Boleh? Aduh, Mbak. Waduh. Identitas nggak terungkap kok, Mas. Iya, nanti kita tutup semua mukanya sama bapaknya juga, dan nanti saya nggak bakal kasih tahu kok ini lokasinya di mana dan alamat Mas sama Mbaknya juga nggak bakal kita kasih tahu. Oke, jadi ini saya hanya membantu ya Mas, Mbak. Kasihan bapaknya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya boleh tunggu di belakang kamera dulu, nggak apa-apa Pak. Soalnya saya takut terjadi apa-apa nanti setelah saya keluarkan. Sakit, Mbak. Iya, saya tahu sakit. Saya tahu sakit. Diam. Ini sebagian bukan manusia yang ada di dalam raganya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Namanya Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Siapa? Silit. Kenapa, Mas? Ini ada batu keinjak. Siapa? Nggak apa-apa tapi siapa namanya, Mbak? Sulistia Debi. Panggilannya siapa? Oh, Debi. Masnya namanya siapa tadi, Mas? Niki. Aduh. Ntar ya Mas ya, Mbak. Kalau sakit ditahan dulu. Mas Foto baca Al-Fatihah 7 kali dalam hati, teman-teman yang ada di rumah juga, karena ini bukan bukan mutlak dari kelaminnya yang menyatu, tapi ini adalah buatan dari sosok yang nggak suka, Mas, gitu. Jadi ada sosok yang nggak suka, jadi kayak membuat kelaminnya itu nggak bisa dilepas gitu, Mas. Seperti itu, Mbak. Iya, seperti itu. Ntar ya. Masnya tahan, banyak tahan. Kalau kayak gitu terus nanti saya nggak bisa nyembuhin. Kasihan bapaknya sudah malu. Kenapa sih, Mas? Sama mbaknya. Oh, sakit. Jangan dipegangin, jangan udik-udik terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha. Astagfirullahaladzim. Ini energi sangat kuat sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. Udah hampir mau lepas ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, keluar kamu. Jangan menghuni di tubuh perempuan ini. Keluar kamu. Ini bukan tempat kamu. Ini raga manusia, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ada bayangan hitam, apa nih? Iya, Mas. Bayangan hitam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow. Astagfirullahaladzim. Masih belum bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ilahi Muhammad. Mas, bantu doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, percaya nggak percaya, Mas? Mohon maaf ya, Mas, Mbah.
aroma spermanya ini bukan bau pandan atau bau langu, tapi ini bau busuk, Mas. Astagfirullahaladzim. Karena dia itu dalam tubuhnya sudah dirasuki sama jin. Mohon maaf Mas Edi yang terhormat, yang sangat dicintai sama Mbak Debbie. Berarti ini sudah dilakukan berulang kali mesti. Tapi nggak di tempat ini aja. Iya, berganti-ganti, Mbak, berpindah-pindah. Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini Mbak, aku mengalami kayak gini Mbak. Saya mau tanya ya Mas Edi. Tadi sebelum melakukan hubungan ini, apakah kamu melihat seperti ada suara kayak gini nih? Suaranya seperti suara perempuan, tapi bilang kayak pakai bahasa Jawa. Karena ini sosoknya itu perempuan Jawa, Mas. Jadi bahasa Indonesia kayak gini. Pergi kamu sebelum celaka. Pergi kamu sebelum celaka. Apakah mendengar suara seperti itu? Iya Mbak, tapi saya tidak mengirakannya Mbak, karena masih aku Mbak. Astagfirullahaladzim. Bandeng itu apa, Mbak Fani? Katanya ini sudah bandreng. Bandreng bandreng itu bahasa Indonesianya itu sange, teman-teman. Oh, itu bahasa kasar, Mbak Fani. Sorry, astagfirullahaladzim. Bahasanya itu horny, teman-teman. Dan bahasa Jawanya ini bandreng, teman-teman. Jadi Mbak Debbie, jangan bertengkar di sini. Ini saya sudah nambah nih, malah masih bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Debbie, tugasnya sudah selesai. Sudah bisa membuat kelamin Mbak Debbie sama Mas Edi sudah tidak menyatu lagi. Dan ini yang saya mau tanyakan, setelah ini apakah kalian sanggup dinikahkan, bersedia? Iya, karena daripada besok-besok kalian kayak gini lagi, karena ini kalian sudah sering. Saya takut, yang ditakutkan Bapak Mas Edi ini bakal terulang lagi, karena ini hal yang sangat memalukan. Iya, Mbak. Nah, tadi Bapak Mas Edi bilang katanya mau menikahkan di sini. Kalian sanggup untuk menikah di tempat ini? Iya. Daripada nanti di rumah malu? Iya, Mbak. Iya, mau. Dan tadi ini masuk baju tuh gimana? Roknya dari atas juga. Oh, jadi posisi gancet, teman-teman, masukin roknya tuh dari atas. Roknya dulu, habis itu pakai baju. Karena bajunya ini mohon maaf ya, ini apa, kancingan. Kalau bahasa Jawanya tuh benik, teman-teman. Dan buat Mas Edi, mohon maaf sekali kalau ada perkataan saya atau perbuatan saya yang kurang enak. Tapi insya Allah kalian udah aman. Cuma kayak masih panas badannya karena mungkin kalian masih ada energi-energi jahatnya ya. Saya akan panggilin Bapak Mas Edi untuk menikahkan. Dan untuk ritual menikahkannya nanti nggak saya record ya Mas ya. Karena ini sangat privasi sekali. Saya takut nanti mbaknya malu sama masnya. Mas Oto, mungkin ini saya tutup dulu karena saya mau panggil bapaknya untuk sekaligus menikahkannya di sini gitu. Nanti Mas Foto menjadi walinya aja ya Mas ya. Menjadi saksi ya, menjadi saksi, dan nanti saya yang bilang sah gitu ya Mas ya. Karena dari Macam, Mbak Fani, iya. saksi itu. Oh iya, daripada nanti mereka hamil malah malu-maluin satu orang kampung gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya mau panggil bapaknya Mas Edi dan Mbak Debbie sama Mas Edi mau segera dinikahkan. Ambil pelajaran baiknya ya teman-teman. Hal yang buruk jangan diambil. Mungkin ada perkataan saya yang kurang enak, mohon dimaafkan. Karena ya itulah saya ya Mas ya. Tapi pada dasarnya ya saya itu nggak seperti itu ya teman-teman. Intinya memang perkataan saya agak sedikit kurang enak. Tapi hati saya itu lembut seperti sutra ya Mas ya. Masnya agak sedikit ketawa teman-teman. Mungkin saya orangnya lucu ya Mas ya. Mas Foto panggil bapaknya. Saya akan menyiramkan sedikit air ke dalam tubuhnya biar sedikit suci ya teman-teman. Karena dia habis berhubungan, pastinya badannya itu terkena najis teman-teman. Tapi lebih baik sih dinikahkan secara
agama dan negara Mbak Fani. Ya kan, Kalau nanti kita nikahkan di sini, nikah 2 kali dong Mbak Fani. kan nggak apa-apa Mas. Yang penting kan sah di agama dulu kan teman-teman. Iya sih Mbak Fani. Nah, perkara 1 bulan atau 2 bulan lagi mau nikah ke penghulu, mau dihias-hias gitu seperti layaknya orang nikah biasanya, ya urusan keluarganya Mas. Intinya di sini sah dulu gitu ya teman-teman. Iya, Mbak Fani. Tapi nanti saya diskusi lagi sama bapaknya, ambil baiknya ya teman-teman ya. Kata-kata saya yang kurang berkenan jangan diambil hati teman-teman. Kalau ada iklan seperti biasa jangan di-skip, karena itu adalah salah satu cara agar kita tuh lebih semangat. Dan yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Saya dan Mas Soto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Mas ya, saya ambilkan air Mbak. Mas Soto panggil bapaknya. Baik Mbak. Iya yuk.